Jangan sampai terjadi salah prioritas usaha. Salah prioritas usaha fatal. Bisa membuat ya bukan cuma sekedar harus diobati, bubar di tempat, bisa gulung tikar, bisa bangkrut. Salah prioritas usaha menghasilkan penyesalan di atas penyesalan. Salah prioritas usaha baru membuat kita baru nyadar ternyata salah prioritas usaha benar-benar fatal dan bisa membunuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah sejak pagi hingga ba'da asar nih. Asar sudah sekitar 10 menit meninggalkan kita. Semoga Allah terus-menerus melimpahkan keberkahan terhadap konten-konten komunitas Ngasong Nusantara yang semakin banyak nih, alhamdulillah nih. Ada dari Ngawi, ada dari kemarin dari mana ya, Sumatera dan sebagainya. Telepon dan kirim satu atensi, ya support kita punya konten. Memotivasi kita untuk tetap teguh dan istiqomah menayangkan konten-konten dari ciri khas komunitas Ngasong Nusantara. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kita istiqomah terhadap konten-konten komunitas Ngasong Nusantara. Sore kali ini kita angkat 4 huruf. Apalagi tuh? S, A, P, U. S, A, P, U. Sapu. SA-nya salah, P-nya prioritas, U-nya usaha. Sapu kepanjangan dari salah prioritas usaha. Kok ada aja sih? Iya, masih lupa. Harus diingatkan lagi. Masih belum ingat. Kita tuh masyarakat Indonesia, kebanyakan orang Indonesia mudah diingatkan, mudah menerima pesan dan ngeh gitu loh. Paham gitu loh. Dengan 2 pendekatan. 1, lempar logo. Tunjukkan logo, mereka langsung ingat. Yang kedua, singkatan, plesetan, ungkapan, makna kata yang bersifat kotak-katik kita punya abjad dan huruf, maka insya Allah mereka langsung ingat dan ingat betapa pesan itu layak untuk mereka selalu ingat setiap saat. Jadi kembali saya kasih singkatan untuk tema kita kali ini, 4 huruf. SAPU. Salah prioritas usaha. Gimana tuh? 1. Salah prioritas usaha, lupa bahwa prioritasnya harusnya mengedepankan bisnis, usaha, kesuksesan, kelanggengan, keberhasilan, number of outlet, bertambahnya gerai dan sebagainya. Dia lupa, akhirnya apa? Segala sesuatu yang dilupakan dari prioritas ini dipakai untuk kesenangan, kemewahan, dan kemenangan hidup bersama kelompok dan keluarganya. Salah gak sih? Gak salah, tapi nanti berdampak fatal. Nanti kita kupas tuntas ya, kutas. Yang kedua, biasanya salah prioritas usaha, sebenarnya kejadian pertama tidak terjadi. Cuma dia kayak gamang gitu, ragu-ragu. Apa iya ya saatnya buka cabang? Apa ditabung dulu ya? Apa berbagus saja dulu tampilan yang pertama? Nah, itu juga jadi salah prioritas usaha. Yang ketiga, biasanya salah prioritas usaha karena pelaku usahanya tidak pernah mengembangkan diri, mengkreativitaskan, mengelola segala sesuatu kemampuan untuk diandalkan agar dia bisa melakukan usaha dan bisnis ke arah yang lebih baik. 3 hal itu aja dulu, sebenarnya banyak sih. Nah, masing-masing punya dampak dan peran yang signifikan terhadap gagalnya usaha. Salah prioritas usaha fatal. Kenapa? Seolah kok usahaku gini-gini aja ya, warungku begitu-gitu aja ya, restoku begitu-gitu aja ya, dan sebagainya. Contoh ya, makin amat dinanti umat madu, saya angkat warung Madura. Sebelum warung Madura menunjukkan betapa warung UMKM sekelas warung Madura bisa berkompetisi dan menjadi kompetitor dari pengusaha besar, pengusaha raksasa di bidang minimarket di Indonesia, warung UMKM lainnya seolah terlena, terpulaskan, ternina-bobokan, dan kayaknya nggak punya keseriusan untuk menampilkan warung UMKM-nya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kebiasaan dan terbiasa banget warung UMKM sebelum ada warung Madura ya. Buka warung, rame, rapi, kesannya gimana gitu, sebulan 2 bulan lihat apa yang terjadi. Floornya sepi, showcase-nya sepi, etalase kacanya banyak yang pecah, kumuh, buluk, terus apa lagi ya, pudar. Isinya juga barang-barang yang sudah mulai pudar juga kena sinar matahari. Kadang-kadang barangnya sudah tidak in, sudah tidak tren mode,
sudah expired, sudah rusak, yang penting dipajang aja. Terus jumlahnya cuma satu, lebih banyak space kebuang, kaca melompong, kayaknya bisa jadi lapangan futsal kan gitu ya. Tapi begitu warung Madura menunjukkan begini loh warung UMKM, begini loh warung tradisional, begini loh layaknya warung-warung rakyat itu dipoles, dikedepankan, dicontohkan, akhirnya semua warung tradisional UMKM kita, begitu. Nah, salah prioritas usaha terobati dengan tampilnya warung Madura. Betapa kita terima kasih Allah tunjukkan warung Madura memberikan contoh berharga kepada warung UMKM kita. Dulu seolah-olah kita menganggap kayaknya nggak ada deh yang bisa dagang kecuali dua perusahaan terbesar dengan brand terbesar dan brand termewah serta terkenal di negeri ini dalam bentuk minimarket atau modern market. Selebihnya adalah penonton, pemirsa, dan menyaksikan aja. Tapi begitu warung Madura menunjukkan kedikdayaannya, kesuksesannya, membalikkan segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, baru tuh warung-warung UMKM lainnya belajar, mencontoh, berbenah, dan sudah mulai bikin format seperti warung Madura. Sampai akhirnya kita keder, ini warung Madura apa bukan ya? Karena tampilannya hampir sama. Ternyata warung Betawi, keren. Warung Madura mampu memberikan contoh, pembelajaran, dan teladan buat UMKM kita. Artinya, salah prioritas usaha sudah dicontohkan sama warung Madura. Artinya, salah prioritas usaha tidak terjadi bersama warung Madura. Betapa warung Madura prioritas mengembangkan franchise-nya, UMKM-nya, kemitraannya, binaannya, untuk tidak terjadi salah prioritas usaha. Nah, contoh klasik, ada teman saya buka resto di Pamulang. Dari zaman saya kerja kalau nggak salah ya. Enggak, saya pensiun kerja 2008. Berarti sekarang sudah 17 tahun ya. Jumlah gerainya tetap satu. Sementara saya sebelum dibubarkan dan dianggap pilot serta bangkrut, saat itu udah ratusan. Usianya beda kan? Saya kurang dari 5 tahun punya ratusan, dan gerai saya minimal 1 sampai 1,5 M satu gerai. Dia satu-satu juga dari 2008 tuh rumah makan. Iya udah rumah makan itulah ya. Kita nggak boleh sebut namanya, kasihan dia gitu loh. Tapi dia kayaknya enggak juga nih kalau saya angkat dia gitu. Jangan, kasihan. Nah, rumah makan dia nih, itu sampai gini hari, satu, rame sih rame. Omsetnya tinggi-tinggi. Tapi 17 tahun bro, kok bisa sih gerainya cuma atu? 17 tahun, mekanisme karyawan dan rekrut karyawannya tidak terjadi. Yang ada, ya bukan bulak-balik turnover produk, tapi turnover karyawan. Masa sih terjadi turnover karyawan, turnover personil? Harusnya kan stok turnover, stok barang dagang, stok persediaan kulinermu, bukan personil turnover. Kita tidak ingin PTO terjadi. Itu salah satu dari rumusan salah prioritas usaha. Yang terjadi adalah personil turnover. Personilnya bolak-balik bongkar pasang, ganti lagi. Apa yang terjadi? Ya jalan di tempat, malah terkesan mundur. Karena yang kemarin sebelum diganti ngerti macem-macem, karena kita ganti, kita harus ajari lagi nih. Bahkan harus adaptasi lagi nih pengganti yang sudah ngerti macem-macem. Nah, karyawan yang baru ini kita didik lagi dari A sampai Z. Habis waktu gak kita? Itu bagian dari salah prioritas usaha. Salah prioritas usaha berikutnya, ini yang paling fatal dan paling banyak diantara kita tidak ngeh. Kalau dapat keuntungan, yang pertama kali terhadap laba bersih kita apain? Kita bawa ke anak istri, yes. Kita pakai beli rumah, yes. Jangan yang mewah. Langsung beli Pondok Indah, halo. Apakah nggak lebih dulu number of outlet? Ya kan? Apakah tidak lebih dulu yang cabang pertamanya kita putuskan dari sewa menjadi kita beli? Itu kan lebih keren. Tetap beli rumah kan? Tetap, tapi yang harganya paling mahal 1 M lah. Jangan yang 7 M. Ada ban duitnya nih. Laba bersih selama 2 tahun ngumpul 8 M. Cukup 1 M aja. Saya bilang 7 M-nya number of outlet. Ya nggak? Mendingan rumahmu 1 M tapi outletmu semuanya nggak ada yang sewa, tapi milik sendiri dan banyak jumlahnya. Keren nggak? Enggak, dia putuskan beli rumah. Apa yang terjadi? Belum lama, sebulan lalu sebelum saya angkat tema ini, bener ban yang lu bilang. Kan udah telat. Karena fasenya sekarang udah susah segala sesuatunya. Ya karena faktor-faktor kompetisi yang semakin dahsyat. Karena faktor-faktor pertumbuhan produk yang semakin signifikan naik. Harga jual, harga belinya. Juga produk-produk yang makin sulit dicari di lapangan itu menjadi tantangan tersendiri number of outlet atau number of resto kita kan gitu ya, number of gerai kita gitu kan. Nah jadi kebanyakan salah prioritas usaha itu mengelola laba bersih,
mengelola untung yang kita bawa, yang kita raih dari sebuah unit resto kita, sebuah unit retail kita, sebuah unit gerai kita, sebuah unit usaha kita bawa pulang nih, 2 tahun dapat 2 miliar, atau 2 tahun dapat 7 miliar. Kita malah mengglamorkan dan memewahkan kehidupan kita bersama keluarga. Bukan nggak boleh, tapi yang paling penting adalah dijejekin dulu nih, dimapankan dulu kita punya bisnis, dikonsistenkan dulu bisnisnya agar tetap mumpuni, bahasa kerennya ya, sustainable kali gitu ya. Jadi jejak gitu loh, mapan, mumpuni, tidak goyang dengan apapun kondisinya. Mau resesi kek, mau gonjang-ganjing politik kek, mau barang jarang ada kek, mau harga signifikan turun naik kek, mau hilangnya sebuah produk di pasaran kek, karena udah sustainable, udah berkelanjutan, udah konsisten, udah komitmen, udah disiplin, udah profesional, udah amanah, dilakoni. Insya Allah dengan number of portrait yang tadi kita jatahin dengan 6 miliar, 1 miliarnya buat rumah, kita dapat dua-duanya gak? Dapat. Rumah sederhana, tidak terlalu mewah, tapi tetap aman, nyaman, dan terbebas dari segala sesuatunya. Dan kita punya number of outlet yang, wow, outlet saya udah banyak ya. Udah semakin menunjukkan bahwa gerai kita padat karya, memberikan satu solusi bagi bangsa dan pemerintah. Bahwa saya ternyata salah satu penyumbang omset terbaik di bidang kuliner. Saya juga yang menjadi salah satu solusi untuk menyerap banyaknya tenaga kerja yang selama ini belum dapat kerja. Keren nggak sih? Tapi kalau seandainya 7 miliar semuanya dilariin ke rumah Pondok Indah, ke Kemang, kemanapun juga, akhirnya outletmu tetap satu. Sementara yang satu centang perenang, dibilang hidup segan mati tak mau. Lama-lama ini bisa kegade gak? Bisa kejual gak? Buat tambahan bisnis gak? Buat tambahan usaha gak? Iya kan, kejadian. Makanya salah prioritas usaha yang paling sering terjadi di antara kita adalah kita euforia, lupa diri, bangga. Alhamdulillah nih sayang, alhamdulillah nih mama, alhamdulillah nih anak-anakku, alhamdulillah nih ibu. 1 bulan kita bisa dapat 1,5 sampai 2 M laba bersih. Kita apain ya? Kita beli rumah yang sana. Lagi-lagi nambah aset buat kesenangan pribadi, bukan nambah aset buat keberlanjutan bisnis, keberlanjutan usaha. Harusnya kalau kita benar dalam prioritas usaha, boleh nambah aset sepanjang asetnya bermanfaat dan bisa dijaminkan untuk tumbuh kembangnya usaha. Yang paling penting adalah usahanya dulu. Aset boleh tambah, boleh juga dengan mempertahankan aset yang ada, ditingkatkan segala sesuatu keberadaannya, ya kan? Nah, dananya dialokasikan buat pertumbuhan dan perkembangan usaha. Kalau kita lihat kompetitor kita, kok 1 tahun dia bisa punya 5 sampai 6 gerai. Sementara kita sudah 17 tahun tadi saya bilang, 2008. Masih tetap satu. Dan uniknya, masih tetap sewa. Tempat sewanya belum bisa dibeli. Bos saya dulu, pemilik retail terbesar se-Asia Tenggara, yang sekarang sudah di mana-mana, di 6 negara kalau nggak salah ya, jumlah retailnya, itu tidak pernah berlama-lama ria dengan space yang dia sewa. Dia targetkan sebelum 3 tahun gimana caranya udah kebeli. Keren nggak? Yang tadinya nyewa menjadi pemilik sah dari tempat yang disewa. Berubah status dari tempat sewaan menjadi miliknya. Keren dong. Usahanya ada, itu aset jadi milik. Keren banget kan? Bisa dijaminkan ke lembaga keuangan syariah untuk memastikan number of outlet dan kucuran dana segar untuk menambah investasi di unit bisnis berikutnya terjadi. Tuh. Itu karena dia menyikapi jangan sampai terjadi salah prioritas usaha. Salah prioritas usaha fatal. Bisa membuat ya bukan cuma sekedar harus diobati, bubar di tempat, bisa gulung tikar, bisa bangkrut. Salah prioritas usaha menghasilkan penyesalan di atas penyesalan. Salah prioritas usaha baru membuat kita baru nyadar ternyata salah prioritas usaha benar-benar fatal dan bisa membunuhmu. Bahkan tidak sedikit sebagian besar kita yang tadinya tadinya punya 4 loh katanya, sekarang cuma di pinggiran BKT itu pun nyewa, bayangin. Dan itu pun cuma 2 kali 2, tadinya 4, semuanya milik pribadi restonya. Kok bisa? Ternyata begitu saya dengar, kalau untung beli mobil, kalau untung beli rumah di kampung, kalau untung perbaiki mobil dari yang 200 juta membeli yang 1 miliar. Terus bagaimana tentang alokasi dan peningkatan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan dari sebuah bisnismu, bernama alokasi dana, bernama alokasi budget dan sebagainya. Perhatikan keuntunganmu yang namanya laba bersih juga dirembeskan, juga dibebankan untuk bisnismu, juga diprioritaskan dan dialokasikan buat bisnismu. Bisnismu tumbuh, kamu pun bisa berkaya-kaya ria. Jangan berkaya-kaya ria, berglamor-glamor ria,
tapi bisnisnya terus-menerus menjelang kematian. Nah, itu salah prioritas usaha. Jadi pastikan salah prioritas usaha, sapu, tidak boleh terjadi. Kalau seandainya terjadi, buru-buru kita evaluasi. Kalau terjadi, buru-buru kilas balik. Buru-buru kita pelajari di mana nih salah prioritas usaha. Pastikan salah prioritas usaha tidak boleh terjadi kapanpun juga. Kalau terjadi, sadar, cepat, rubah. Masih ada kesempatan untuk memastikan prioritas usaha menjadi dikedepankan agar hidupnya bisa terjamin, agar hidupnya bisa mewah, bisa glamor, sekeluarga bisa umroh terus, sekeluarga bisa haji dan seterusnya. Itu keren kan? Karena salah prioritas usaha menyebabkan hidupmu jadi susah dan susah. Kenapa? Hidup dan matimu di usaha, bukan pekerja. Tapi kalau dalam melakukan yang usaha salah, prioritasnya terbalik, ya usahanya bisa mati. Kalau dari 4 jadi tinggal 1 dan cuma nyewa di BKT, itu kasus dong namanya. Permasalahan ada di dirimu, permasalahan ada di mentalmu, di paradigmamu yang ternyata tidak cukup mapan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, itu harus digarisbawahi dan dievaluasi terus. Sudah layakkah kita? Sudah pantaskah kita? Sudah layakkah kita untuk memastikan agar salah prioritas usaha tidak pernah terjadi kapanpun dan seberapapun besarnya dalam usaha yang kita geluti. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.